Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Curaçao. Indonesia yang menduduki peringkat 156 ranking FIFA berhasil meraih kemenangan dengan skor yang cukup ketat 3-2 atas Curaçao yang menduduki peringkat 84 FIFA. Dilihat dari segi statistik, Indonesia cukup inferior dalam penguasaan bola, sementara Curaçao menguasai dengan 64% berbanding 36% dari Indonesia. Namun sebaliknya, Timnas lebih baik dalam penciptaan peluang. Tim asuhan Sinteyong ini cukup efektif dan berhasil melepaskan 16 shot dengan 9 diantaranya on target. Dari statistik XG bikinan M. Yusuf Raihan ini juga terlihat Timnas lebih tinggi dari segi nilai peluangnya, 2,19 berbanding 1,91. Ini membuktikan efektifnya taktik Sinteyong menghadapi tim yang secara kualitas berada di atas kita. Nah, penasaran dengan taktik yang digunakan? Let's go, kita bahas sama-sama. Dari susunan formasi, STY menggunakan pakem 3-4-3. Trio back tengah diisi oleh Irianto, Elkan Baggett, dan Fakhrudin. Di lini tengah ada Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Pratama Arhan dan Yaakob Sayuri diplot sebagai wingback. Di lini depan ada Dimas Derajat sebagai nomor 9, diapit oleh Egy dan Witan Sulaiman. Sementara itu Curaçao dengan pelatih Remco Vicentini menggunakan formasi 4-3-3. Pada awal laga Timnas menerapkan high press guna mengganggu bangun serangan Curaçao. Skema high press Timnas adalah Dimas Derajat menjaga dua center back dan akan menutup akses umpan ke salah satu center back agar arah serangan mengarah ke sisi tertentu. Apa yang dilakukan Dimas Derajat ini disebut angle press atau pressing menutup sudut atau pressing menutup akses umpan. Lalu pemain-pemain lain akan melakukan agresif press jika bola sudah berada di sisi sayap. Guna lepas dari high press, salah satu cara yang dilakukan Curaçao adalah rotasi pemain tengah seperti di klip ini. Hal ini terjadi lantaran dalam tumbukan formasi, dua gelandang Timnas akan melawan tiga gelandang Curaçao atau situasinya kalah jumlah. Kambuaya dibuat menjaga dua pemain dan melepas salah satu pemain sehingga lini press pertama dilewati. Serangan pertama Curaçao di sini berakhir dengan crossing datar setelah sebelumnya overload atau kroyok Yaakob Sayuri dengan dua pemain. Lalu di klip yang jadi awal gol ini terlihat bagaimana dua gelandang Timnas kalah jumlah dengan tiga gelandang Curaçao. High press Timnas dilewati dan lawan berhasil masuk ke area sayap. Serangan ini dilanjutkan dengan switch atau berpindah ke kanan, lalu crossing. Muntahan crossing ini yang disambar pemain tengah Curaçao dan menghasilkan tendangan membentur gawang yang diceploskan oleh striker Curaçao. Setelah kebobolan, nampak ada perbaikan pada high pressing yang dilakukan oleh Timnas. Kali ini Egy lebih ikut menutup akses ke tengah dengan cover shadow. Ia juga masuk ke tengah untuk menambah jumlah pemain di area tersebut. Selain itu, dua gelandang Timnas lebih naik untuk menekan lini tengah Curaçao, persempit ruang antara lini pertama dan kedua pressing Timnas dan mencegah Curaçao progresi ke tengah. Dengan ini, problem kalah jumlah yang terjadi bisa diatasi. Namun dengan merapatnya Egy menjadikan Yaakob Sayuri sendirian di area flank kanan. Dan hal ini beberapa kali dimanfaatkan oleh fullback dan winger Curaçao untuk melakukan overload terhadapnya. Overload yang dilakukan Curaçao ini juga bisa terjadi lantaran jarak Fakhrudin sebagai center back sebelah kanan terlalu jauh dengan Yaakob. Bisa kita lihat di sisi kiri jarak antara CB terluar yaitu Elkan Baggett dengan wingback yaitu Arhan nggak terlalu jauh, sehingga bisa mengepung winger Curaçao dan melakukan pressing trap. Pada laga ini, Timnas kembali menunjukkan ciri khas permainan mereka di bawah asuhan STY, yaitu permainan konstruktif dengan build up bola-bola pendek. Saat upaya bangun serangan, Timnas akan membentuk shape 3-2 dengan 3 center back dan 2 gelandang.
Dalam beberapa momen, Nadeo juga ikut terlibat dalam fase ini sehingga membentuk shape diamond dengan 3 center back. Dalam fase ini, Kambuaya banyak berperan sebagai progresor. Ia kerap bergerak turun untuk jemput bola dan kirimkan bola progresi ke lini depan. Namun back-back timnas di lini pertama juga bisa memainkan peran itu dengan kemampuan distribusi yang dimilikinya. Para center back timnas juga memiliki ketenangan yang menjadikan mereka nggak mudah melepaskan long ball saat dalam tekanan pemain depan Curaçao. Lini tengah timnas juga rajin melakukan off the ball movement untuk kacaukan marking atau penjagaan gelandang Curaçao. Kedua hal inilah yang terlihat di peluang sebelum gol pertama Indonesia. Berawal dari progresif pass Irianto kepada Egy dan diteruskan oleh Klok yang melakukan off the ball movement lepas dari marking gelandang Curaçao. Di depan, pergerakan Dimas Drajat berhasil membuka ruang bagi Witan di area half space. Shooting Witan berhasil dimentakkan oleh kiper Curaçao. Dari peluang tersebut, timnas langsung menerapkan counter press dan berhasil rebut bola kembali untuk langsung dikonversi menjadi serangan. Hampir sama dengan proses peluang sebelumnya, Dimas Drajat mengikat bek Curaçao untuk jadikan Klok tanpa penjagaan. Timnas sempat berbalik unggul melalui sundulan Fakhrudin memanfaatkan long throw in dari Pratama Arhan. Namun gak lama berselang, Curaçao kembali samakan kedudukan. Kali ini dari situasi counter attack eksploitasi transisi negatif dari Indonesia. Bisa dilihat lini belakang timnas hanya menyisakan 2 pemain di belakang berhadapan dengan 4 pemain Curaçao. Di lini depan, Dimas Drajat yang diplot sebagai ujung tombak bermain cukup apik. Selain determinasinya sepanjang laga, Dimas Drajat bisa berperan sebagai pemantul di lini depan atau target man. Selain itu, pergerakannya kerap kali bisa menarik bek lawan dan membuka ruang bagi rekannya. Hal ini yang terlihat di awal gol ketiga timnas. Pergerakan vertikal run-nya menarik garis pertahanan Curaçao lebih ke dalam. Dan hal ini bisa dibaca dengan baik oleh Witan sehingga ia menempatkan diri di area half space. Bola lalu di-switch ke area kiri di mana Arhan melakukan overlap di ruang yang terbuka. Dan ia berhasil lepaskan assist keduanya di pertandingan ini diselesaikan dengan back heel Dimas Drajat.